bernama Prabu Siliwangi. Bagi masyarakat Sunda, tak pernah lepas dari kisahnya yang penuh misteri dan tidak akan pernah hilang ditelan zaman walau sudah kekinian. Raja Pasundan yang dikenal sangat arif dan bijaksana selama masa pemerintahannya tanpa membedakan kasta dan tingkat perekonomian masyarakatnya menjadikan namanya sebagai raja panutan bagi para pemimpin masa depan. Tritangtu Sundabuana yang menjadi pedoman hidup rakyat Pajajaran juga menyimpan misteri mengenai adanya keturunan Prabu Siliwangi yang masih ada hingga saat ini. Lantas, seperti apa sejatinya kisah Prabu Siliwangi dan ciri-ciri Tritangtu Sundabuana mengenai keturunan Prabu Siliwangi yang masih ada hingga sekarang ini? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Berdasarkan ceritanya, Prabu Siliwangi yang bernama Kanjeng Sri Badungga Maharaja Prabu Jayadewata, atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi, dipercaya moksa atau hilang ditelan zaman tanpa jejak hidup dan matinya. Dan satu hal yang menjadi catatan para sesepuh tanah Pasundan, disebutkan jika Prabu Siliwangi memiliki kesaktian yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia manapun. Prabu Siliwangi disangkakan telah memiliki keturunan anak kandung, di antaranya bernama Prabu Kian Santang, wafat 1419 Masehi di kota Garut, dan bersaudara dengan Roro Kian Santang, 1448 Masehi sampai 19 September tahun 1569. Keduanya memiliki kesaktian yang tidak kalah hebatnya dengan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang selalu bersikap arif dan bijaksana, memiliki berbagai ilmu kesaktian. Berdasarkan sumbernya, orang Pasundan diketahui silsilah atau keturunan Prabu Siliwangi yang ada dan masih hidup hingga kini dapat diketahui dari berbagai sikap dan wataknya berdasarkan falsafah hidup Raja Prabu Siliwangi atau titisan, yaitu ramah pendiri kepala kampung, konon akan menjadi kepala daerah yang sangat bijaksana dengan masyarakatnya. Terakhir, raja pemimpin seluruh rakyat, konon akan memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin atas nama masyarakatnya, dan filsafat tersebut dipercaya oleh masyarakat Pasundan sebagai bukti jika orang atau keturunan Raja Prabu Siliwangi masih ada dan hidup. Melihat sejarah dari kerajaan Pajajaran, pada masa itu rakyat Pajajaran menganut agama, mungkin lebih dikenal atau tepatnya kepercayaan, ajaran Jati Sunda, di mana ajaran yang telah lama diyakini oleh seluruh rakyat Pajajaran ini lebih menekankan pada ajaran hidup atau kehidupan. Salah satu ajaran Jati Sunda yaitu Tritangtu Sundabuana menerapkan falsafah hidup yang sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bahkan hingga saat ini. Dalam Tritangtu Sundabuana ada 3 falsafah hidup, yaitu Rama, pendiri atau kepala kampung atau kepala daerah,
mempunyai tugas mendirikan dan memimpin suatu daerah, di mana Rama ini membabat alas daerah itu, sekaligus Rama inilah yang menjadi pemimpin bagi rakyat di daerah tersebut. Resi atau Pandito mempunyai tugas membimbing rakyat menuju suatu hal yang bijaksana dan hakiki. Sang pencipta alam, raja, prabu atau pemimpin seluruh rakyat, mempunyai tugas memimpin dan membuat kebijakan mengenai semua hal yang berhubungan dengan rakyatnya. Dari 3 falsafah hidup rakyat Pajajaran ini mungkin dapat diterapkan oleh para keturunan Pajajaran saat ini, baik yang berjalur dari Cirebon, baik yang berasal dari keraton maupun yang berasal dari luar keraton. Banten, baik yang berada pada lingkungan Kesultanan Banten maupun di luar lingkungan Kesultanan Banten. Sumedang Larang, baik yang berada pada lingkungan Museum Prabu Kuesan Ulun maupun di luar lingkungan museum. Galuh, saat ini daerah Ciamis dan sekitarnya. Sukabumi, Caringin, Majalengka, dan berbagai wilayah lainnya yang masih terdapat terah dari Pajajaran. Sebab 3 falsafah hidup ini dapat menuntun kita pada kehidupan yang lurus, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para karuhun. Ada keunikan pada falsafah hidup Tritangtu Sunda Buana yang menjadi pedoman hidup rakyat Pajajaran ini, yaitu terdapat ciri khas yang dapat dilihat secara kasat mata atau lahiriah untuk para keturunan Pajajaran, berupa tahi lalat yang membentuk seperti segitiga. Untuk seseorang yang masih ada keturunan dari Pajajaran, bisa langsung dicek di seluruh tubuhnya. Tahi lalat yang membentuk segitiga inilah yang mempunyai makna Tritangtu Sunda Buana. Hal ini dimaksudkan agar para keturunan dari Pajajaran mempunyai pedoman hidup seperti rakyat Pajajaran di masa itu. Bahkan Prabu Siliwangi pun memegang teguh pedoman hidup ini. Alangkah baiknya para sedulur dari terah Pajajaran untuk menjalani pedoman hidup yang dipegang teguh oleh para karuhun ini. Untuk para keturunan dari Cirebon, keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, juga terdapat tanda khusus selain tanda Tritangtu Sunda Buana ini, yaitu berupa tanda garis putih lurus yang terdapat pada kuku jari tangan atau kaki. Tanda khusus dari garis putih lurus ini secara universal bermakna Islam yang dilambangkan dengan warna putih. Sedangkan garis lurus perlambang jalan lurus menuju Sang Pencipta Alam. Untuk arti dari makna ini, silahkan diterjemahkan oleh masing-masing individu. Itulah tadi sederet kisah ciri keturunan Prabu Siliwangi yang masih ada hingga sekarang ini. Apakah Anda percaya dengan moksanya Prabu Siliwangi dan masih adanya keturunan Prabu Siliwangi yang ada hingga saat ini? Ataukah Andalah yang memiliki ciri-ciri fisik tersebut? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dan bagikan informasi ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel.